Jangan mencari pekerjaan itu yang gajinya tinggi, Pak. Memang untuk standar lamaran mungkin ada artinya, tetapi kalau standar pekerjaan, PT IWIB tidak melihat ijazah teman-teman, tapi PT IWIB melihat kinerja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di video kali ini saya mau membahas tentang informasi lowongan pekerjaan. Jadi lowongan pekerjaan ini masih seputar informasi di PT IWIB sendiri. Jadi terkait menjawab pertanyaan teman-teman kemarin, oke, kita akan bahas bersama untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman tanyakan kepada saya lewat messenger ataupun komentar di grup Facebook saya. Jadi untuk teman-teman yang belum bergabung di grup Facebook saya untuk lowongan pekerjaan PT IWIB, silakan join, ini nama grupnya, atau ini grup saya. Jadi bisa gabung di sana karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada teman-teman lain yang sudah bekerja yang menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang belum kerja. Terkait pertanyaan seputar ijazah. Oke, saya bahas sedikit tentang ijazah. Ada orang yang bertanya, saya punya ijazah S1 ini, kira-kira gaji saya bisa berapa? Saya kasih tahu, Pak, begini. Kalau Anda yang baru lulus sarjana, jangan mencari pekerjaan itu yang gajinya tinggi, Pak. Ya. Karena kenapa? Karena kalau Anda gajinya tinggi tapi tidak nyaman, percuma, Pak. Tapi kalau gaji Anda pas-pasan, tetapi Anda nyaman bekerja, maka Anda itu nyaman setiap hari bekerja dan gajinya pasti Anda merasa cukup. Tetapi kalau gaji Anda tinggi tapi Anda tidak nyaman, tidak sesuai dengan kriteria Anda, maka percuma, Pak. Kalau Anda hanya berada di rumah, hanya bertanya setiap hari, sama saja, Pak. Kalau Anda langsung melakukan tindakan dengan cara memasukkan berkas Anda ke PT IWIB, mungkin Anda akan bekerja. Tapi kalau Anda hanya bertanya masalah gaji dari rumah dengan bermodal ijazah S1, saya juga tidak tahu S1-nya apa. Memang untuk standar lamaran mungkin ada artinya, tetapi kalau standar pekerjaan, PT IWIB tidak melihat ijazah teman-teman, tapi PT IWIB melihat kinerja teman-teman, baik itu yang melamar di office, lapangan, di GW dan lain-lain sebagainya. Sama, Pak, kalau kita yang tidak ada skill, saya juga non skill, jadi pekerjaan kita itu sama di lapangan. Jadi ada juga kemarin yang bertanya di grup saya bahwa adakah orang dalam di sini bisa bantu saya untuk lolos MCU? Jawaban saya adalah satu. Untuk tahap lolos MCU itu Anda harus sehat. Kalau Anda sakit, percuma. Oke? Jadi untuk tahap seleksi MCU di PT IWIB ini memang sangat profesional. Dia tidak membeda-bedakan entah kamu itu siapa dan siapa-siapa sebagainya. Tapi kalau kamu sakit, sama saja, tetap tidak lolos MCU. Jadi menurut saya bahwa perusahaan itu dia tidak mau memberikan gaji atau dia tidak mau memberikan pekerjaan itu kepada orang-orang yang sering sakit-sakitan. Makanya tahap seleksi MCU itu sangat ketat dan sangat penting. Profesional dalam menjalankan tahap MCU di sana. Karena kenapa saya katakan profesional? Karena mereka juga merasa rugi kalau Anda yang punya penyakit tetapi diloloskan. Karena ke depan nanti Anda pun akan dirugikan. Anda bekerja dalam 1 bulan sudah sakit, otomatis ada SKD, ada izin. Jadi Anda tidak akan lolos ke kontrak berikut. Jadi ada baiknya bagi Anda
kalau gagal MCU, saya rasa itu sudah 99,5% lolos bekerja di PT IWIB. Kalau Anda yang baru gagal, nonton video saya kemarin biar paham orang-orang yang gagal MCU apa-apa saja yang harus dia persiapkan untuk bisa kembali lagi MCU di klinik Weda Bayi. Ada video saya kemarin, jadi saya harap harus nonton video itu biar kalian yang gagal MCU itu bisa MCU kembali di PT IWIB dan harus tetap semangat. Jangan baru gagal MCU kemarin sudah down. Jangan, harus semangat. Oke? Ya, harus semangat. Ada yang bertanya kepada saya bahwa, Pak, Bapak ini di PT IWIB posisinya, jabatannya apa? Saya kasih tahu, saya ini tidak ada jabatan apa-apa di PT IWIB. Saya jujur sekarang. Tapi saya selalu berusaha memberikan kemudahan bagi teman-teman untuk mengakses informasi agar teman-teman merasa terbantu. Percuma juga kan kalau ada jabatan tapi tidak ada guna untuk teman-teman semua. Karena satu-satunya manusia yang berguna di dunia ini adalah manusia yang berguna untuk orang lain. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa informasi ini berguna, bantu saya subscribe agar saya lebih berguna lagi ke depan. Oke, subscribe channel YouTube saya biar kedepannya nanti teman-teman kita banyak yang akan merasa terbantu dengan informasi lewat video-video yang sudah saya buatkan ini. Jadi jangan pernah tanyakan posisi saya sebagai apa di PT IWIB. Kenapa Anda tanya seperti itu? Apakah Anda mau menjadikan saya orang dalam? Tidak bisa. Kalau saya mau menipu Anda, itu dari dulu sudah banyak saya tipu. Tapi saya itu paling takut sebenarnya untuk hal-hal seperti itu. Jadi saya merasa bahwa tidak penting untuk saya mencari nafkah dengan cara-cara seperti itu. Jadi terkait ada pertanyaan kemarin teman kita yang sudah gagal MCU dan dia sudah dapatkan surat rekomendasi dari dokter. Dia tanya kepada saya, Pak, apakah berkas itu kita harus copy? Jadi surat keterangan dari dokter itu harus di copy, jangan dikasih yang asli. Karena percuma kalau Anda ambil surat rekomendasi dari dokter, terus Anda menyerahkan ke GET, itu yang berkas aslinya percuma. Kenapa saya katakan percuma? Karena nanti surat rekomendasi tadi dari dokter persiapan untuk Anda melakukan MCU kembali di klinik Weda Bayi. Surat itu nanti Anda berikan ke petugas di sana. Jadi saya tidak perlu jelaskan panjang lebar lagi di sini. Nonton video saya kemarin tentang gagal MCU, masih bisa MCU kembali di klinik Weda Bayi, maka Anda akan paham di situ. Dan ada banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari perempuan. Pak, saya memasukkan berkas lamaran dari dulu, belum pernah dipanggil-panggil, Pak. Oke, ini untuk perempuan. Saya kasih tahu bahwa di PT IWIB ini industrinya nikel. Jadi di PT IWIB ini lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki ketimbang perempuan. Memang banyak perempuan diterima di PT IWIB. Ada di admin, di control room, safety pun ada, security pun ada. Tetapi untuk kuota perempuan itu sangat sedikit. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu mungkin karena industri kita di sini adalah nikel. Oke, industri nikel jadi membutuhkan tenaga laki-laki lebih banyak. Karena tidak mungkin perempuan harus angkat-angkat yang berat. Ya, jadi saya rasa Anda perlu bersabar lagi untuk melamar pekerjaan di PT IWIB sebagai perempuan karena harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh PT IWIB sendiri. Jadi saya rasa sampai di sini teman-teman, kalau yang mau melamar dari luar Maluku Utara ada di video saya kemarin, saya sudah bahas. Nanti cari di channel YouTube ini. Untuk pemasukan berkasnya secara online ada itu, saya sudah bahas. Jadi saya tidak perlu bahas lagi di sini. Jadi bagi teman-teman, saya minta dukungannya untuk subscribe ke channel YouTube saya agar saya lebih semangat lagi hadirkan konten seputar informasi lowongan pekerjaan. Sampai di sini video saya dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam dan sampai jumpa. Bye bye.